Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan stambuk A231211026 dari kelas A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan beberapa topik utama. Yang pertama, ipteks dalam Islam. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Yang ketiga, kebudayaan Islam. Yang keempat, politik dalam Islam. Dan yang kelima, moderasi beragama. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ipteks dalam Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau sering kita sebut dengan ipteks, adalah sesuatu yang seiring perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat secara terus-menerus. Di zaman modern saat ini, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu bangsa, serta ilmu tersebut akan berpengaruh terhadap taraf ekonomi, sosial, dan intelektual seseorang. Inovasi-inovasi baru dari ipteks kian hari semakin canggih, sehingga penemuan-penemuan ipteks seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Pluralisme dalam Islam didasarkan pada satu kenyataan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa perbedaan di antara manusia, terutama dalam beragama, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam meyakini hal itu sebagai keniscayaan yang tidak dapat ditolak atau diubah sedikit pun. Untuk itulah, agar tidak terjadi petaka atau konflik antar manusia, maka sangat dibutuhkan nilai-nilai toleransi. Al-Quran, As-Sunnah, dan perilaku ulama telah menjadi alasan untuk menghargai perbedaan tersebut. Dengan demikian, umat Islam harus menjadi umat yang paling siap menerima perbedaan dan paling tinggi ruh toleransinya. Yang ketiga, kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada dimanapun manusia itu berada. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia merupakan objek dan subjek dari kebudayaan, karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia tersebut. Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberikan keteraturan hidup dan ketenangan bagi manusia itu sendiri, baik secara lahir maupun batin. Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma atau syariat Islam itu sendiri. Setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Islam hadir bukan untuk menghilangkan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, tetapi meluruskan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Dan tauhid haruslah menjadi patron yang paling utama dalam setiap muslim. Dalam tataran empiris, kebudayaan terdiri dari beberapa unsur. Secara umum, sistem budaya dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi kesenian. Yang keempat, politik dalam Islam. Politik seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal dengan politik, keadilan bisa saja diwujudkan. Dengan politik juga, kesejahteraan masyarakat akan bisa didapatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana politik ditinjau dari Islam? Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara, sebab
Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana untuk bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka. Mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh penguasa. Yang kelima, moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan suatu perilaku, sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah atau wasit dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengalaman ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar dengan menghindari kekerasan atau keekstriman. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Indikator moderasi beragama secara umum yaitu tawasuh atau pertengahan, tasamuh atau toleran, tawazun atau seimbang, i'tidal atau konsisten, serta tegas dan berlaku adil. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.